bersama kami di Agroteknologi Umum Kebumen. Nah, sekarang lagi di mana sih, Mbak? Kita sekarang lagi ada di DP Padi, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Ya baik teman-teman semuanya, nanti bisa dilihat ya kegiatan kami apa sih di sini, bisa bareng Mandiri dan teman-teman semuanya ya. Agroteknologi Umum Kebumen, maju unggul berjaya. Pokoknya tetap stay terus di YouTube Agroteknologi Umum Kebumen. Jangan lupa follow Dan juga subscribe ya teman-teman dan semuanya. share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya. Jadi di Jawa. Ini dilakukan berapa kali? Mana burung yang mana? Oh, burung itu hiasan aja. Enggak, sebenarnya itu karena habitatnya aja. Dan kebetulan kan kalau untuk kami kan itu tidak mengganggu ya. Justru biasanya mereka banyak itu pada saat kita melakukan pengolahan tanah. Biasanya mereka makan serangga, makan kodok kecil, serangga kecil yang ada di air, sehingga malah justru membantu kalau buat kita. Atau kalau buat tetangga sebelah. Kalau buat tetangga sebelah itu kan perikanannya. Makan anak-anak itu. Anggap anggap sebagai ini mungkin ya, sebagai Itu memang ribu. Ini ada hama, Bu. Ribu apa? Pak Yusufnya ya. Jadi yang tadi itu namanya polinasi tambahan atau komplementasi ya. Terus nggak ada yang nanya nih, saya jadi ingat nggak ada yang nanya kenapa ada plastik di situ. Oh iya, plastik itu buat apa sih? Jadi kalau selama ini tahu plastik kan biasanya buat pengamanan tikus ya. Jadi kalau itu kan. Jadi ini sebetulnya ini kan ada dua ya, ada dua yang terpisah. Itu ada dua produksi, dua varietas yang berbeda. Yang di sini HIPA 20, di sana HIPA 21. Sebetulnya kita sudah melakukan yang namanya pengaturan jarak, bukan pengaturan jarak tapi pengaturan waktu tanam. Jadi di sana umurnya 2 atau 3 pekan lebih awal dibandingkan yang ini. Tetapi kita semua tahu bahwa padi selama masih ada air itu biasanya masih bisa beranak. Ya, jadi kemungkinan masih bisa tersedia di sana polen-polen yang tidak kita harapkan untuk masuk ke sini kan. Ya. Jadi itu fungsinya 2 meter plastik itu fungsinya adalah sebagai pembatas untuk menjaga agar tidak ada campuran polen lain yang tidak kita harapkan. Nah, itu biasanya dipasang pada saat menjelang dia berbunga. Jadi tidak dari awal karena di sini anginnya cukup besar. Gitu. Jadi itu tingginya dari permukaan sekitar 2 meter. Tuh. Ya, apalagi ya. Mudah-mudahan nggak ada yang lewat ya. Kalau misalnya udah cukup, kalau udah cukup kita sambil jalan aja ya ke situ ya. Ya, Bu. Terus sampai setelah sekolah. Oh, foto dulu. Oh iya, foto dulu. Cara pas HPS loh. Mungkin saudara pakai masker nih ya, paham. Yang pas bicara di HPS. Oh iya. Oh iya, Bu. Iya. Oh, sama ini. Oh iya. Lebih cantik, Bu. Yang di mana aslinya apa di sini? Aslinya. Rayu lah. Penting dalam suatu suasana yang sama. Dulu jenuh pedot. Oke. Windrasnya malah nggak kelihatan ya teman-teman. Kalian parah. Kelihatan ya. Halo guys, sudah berada di mana ini, Bang? Ini sekarang kami udah di sawah ya teman-teman semua ya. Tadi kita mendengarkan sedikit penjelasan dari Ibu Dokter siapa? Indra Astuti ya, Bu Indra, Dokter Indra Astuti yang sudah menjelaskan tentang tadi perbedaan di sini. Bisa lihat Mas Imam
Sini tadi kenapa sih ada yang pendek, ada yang panjang? Sedikit saja. Kalau yang panjang itu jantan, kalau yang pendek itu betina. Kayak gitu. Kita lanjut ke yang lainnya ya. Kita ikuti aja terus. Tiga yang jelasin kayak gitu kan. Oh, Ini adalah perbedaan silok buah. apa? Oh, ibu. Ya. Malang kok ditelang nang kafe. Kayak jangkrik. Pakainya kalau mesin berarti ya, Mam. Iya. Biasanya terpakai. Mbak Nuri. Nggak panas, Mbak? Panas dong, panas. Terus. Oh, panas banget. Maaf, bukan. Aku kan nggak pakai helm jadi nggak panas. Kain, Mbak ya. Silire we. Minggir ada mobil. Mobil, awas, awas. Annyeong. Kiawo. Kiawo. Cihuy. Nanti kita wewe. Cihuy. Fahmi. Fahmi. Dia mau kawan. Jangan-jangan ono. Pelet. Karasih mau dari apa? Iya. Infonya Mas. Info apa Mas? Sebenarnya Bumi lebih pinter ini. Saya Bumi coba dijelasin. Pendek. Ini dulu waktu Bumi masih di sini ini makanya kata saya sini Bumi itu lebih pinter. Jadi adik-adik kalau tadi kan lihat produksi benih ya, kalau ini ini adalah awal mula dari adanya varietas unggul baru. Jadi kita bisa punya kerang, kita punya toga, bisa punya kepiting, kita punya banyak varietas yang baru sekarang ya yang ditanam oleh petani. Awalnya dari sini. Kenapa saya bilang awalnya dari sini? Ini adalah kumpulan sumber genetik yang kita punya. Jadi ada yang tahan hama, ada tahan penyakit, ada yang mutu benihnya bagus, mutu berasnya bagus, ada yang misalnya itu ada yang lihat hitam ya, ada yang punya nutrisi khusus dan sebagainya. Jadi ini adalah pengelolaan plasma nutfah. Kenapa ditanam di sini? Ini adalah proses rejuvenasi dan karakterisasi. Rejuvenasi itu kan kita punya bangken di sini di Dewi Pati ya, yang menyimpan sekitar 6.000 aksesi padi dari seluruh Indonesia. Sekitar sekarang mungkin di atas 6.000 lah ya. Itu pasti kalau namanya disimpan, tempat penyimpanannya terbatas. Jadi setiap benih itu sebenarnya kita siapkan untuk bisa disimpan 5-10 tahun ke depan. Tetapi yang namanya mungkin proses pasca panennya atau mungkin pas kebetulan di proses penyimpanannya itu kurang baik, kan namanya kadang-kadang mati lampu, kadang-kadang akhirnya rusak dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada saja kemunduran yang terjadi terhadap benih-benih yang kita simpan. Jadi secara berkala Ibu Bumi dan kawan-kawan itu mencari daya tumbuh dari benih-benih yang kita simpan itu. Ini kita lihat dari database yang sudah disimpan 5 tahun misalnya ya, kita cek biasanya apakah sudah ada kemunduran atau tidak. Kita simpan yang jelek kita tanam.
biasanya kenapa ini kelihatan amburadul ya, sebenarnya karena memang ini plot-plot kecil dan ini ada sekian ratus aksesi biasanya disesuaikan dengan kemampuan SDS. Nah biasanya ini manfaatnya buat saya yang sebagai pemulia itu manfaatnya adalah untuk mencari sumber atau donor genetik. Misalnya saya mau bikin padi beras merah gitu ya, saya punya cuma beras putih, kita carilah yang berwarna hitam atau merah yang ada di sini. Nanti kita kalau salahnya ada sebagainya, seleksi dan seterusnya nanti di pemuliaan ya. Nah ini fungsinya seperti itu. Sekaligus ini adalah sebagai preservasi ya, preservasi terhadap bangsa Indonesia. Coba sekarang yang di daerah-daerahnya dulu kalau tanya ke orang tuanya masih ada tuh sebenarnya padi-padi lokal kita ya yang biasanya rasanya enak, pulen dan sebagainya, sekarang sudah tidak pernah kita dengar lagi. Insya Allah mudah-mudahan sebagian dari itu walaupun tidak semua ya, karena dulu mungkin ada yang terlanjur hilang dan sebagainya, itu ada yang masih tersimpan dengan baik di jadi fungsinya sebagai konservasi juga lah ya. Sebetulnya itu sangat menilai Pas manut lumpuh. yang harus dilindungi. Nah, sekarang dalam rangka perlindungan tersebut kita banyak bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kalau di pemerintah daerahnya punya padi lokal, kita selalu sarankan untuk didaftarkan di PPT, namanya ada kantor perlindungan varietas tanaman. Itu fungsinya bukan karena kalau udah di PPT kan petani nggak boleh tanam, nggak demikian, tapi hanya melindungi varietas itu agar tidak dihaki oleh orang lain, karena kan itu punyanya Indonesia nih, punyanya Pemda sesuatu atau punyanya masyarakat daerah tertentu, sehingga justru kita melindungi agar itu bisa tetap digunakan oleh petani secara free. Nanti kalau udah dihaki orang lain kemudian dibuat komersil dan sebagainya, nanti kita harus membeli dan sebenarnya itu kayak kita sendiri itu. Ini penjelasannya gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada Bu. Ya. Kalau ini kan beda-beda varietas gitu. Apakah ada misalkan terjadi perkawinan sirang itu Bu? Ada kemungkinan. Iya ada kemungkinan. Ya, secara alami yang tadi saya sampaikan ya, kan ada memang masih ada 5% ya kemungkinan untuk menyerbu silang ya. Jadi bisa aja terjadi seperti itu, tetapi memang persentasenya paling sangat kecil. Nah, kita biasanya selalu kita berikan batas sebenarnya antar petak. Karena apa? Kita juga tidak bisa memurnikan, misalnya ini kan kelihatan amburadul gitu ya, kita nggak bisa melakukan apapun di situ karena kita tidak melakukan pemurnian. Justru keunggulannya padi lokal itu adalah karena dia terlihat seragam tetapi sebenarnya dia macam-macam. Itu yang membuat padi lokal itu biasanya lebih bertahan di suatu daerah tertentu. Misalnya jadi kesannya lebih tahan terhadap hama penyakit, padahal di situ ada secara genetik ada yang tidak, sehingga dia memberikan keseimbangan. Saya dari sisi keilmuan pemuliaan sebenarnya tidak terlalu mendorong untuk melakukan pemerintah daerah melakukan pemuliaan dengan varietas lokalnya, tetapi karena itu sudah dibentuk oleh PVT apabila ingin didaftarkan, jadi tidak mau kita mengikuti aturan yang ada gitu. Tetapi sebenarnya ketika kita murnikan, keseimbangan genetik yang dihasilkan oleh padi lokal itu jadi berakhir, jadi sudah tidak ada lagi gitu. Jadi fungsinya itu Mas. Jadi kita paling memberikan jarak karena itu hanya 5%, sehingga dengan jarak mungkin 50 cm sebenarnya juga aman. Ada lagi ya? Cukup kita ke situ yuk. Kita yang itu banyak orang. Ya. Produksinya juga rendah ya. Misalnya 2 ton, 3 ton. Udah itu umurnya 6 bulan. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Apakah kamu bisa? Bisa. Jadi itu pada Saya pasti bisa. seperti Dora.
Macet lagi moto ayo sini Mas. Ayo. Ke sana boleh ke sana. Lurus dulu. Ayo nanti enggak foto loh. Ya. Lurus dulu sana Mas. Penuhin dulu sebelah sana Mas. Iya. Terus ikannya? Enggak. Siapa ya? Yang sini dulu yuk. Ini adalah proses screening namanya. Screening itu seperti seleksi. Jadi ini isinya galur-galur kita, masih belum jadi varietas. Ini tujuannya adalah untuk menyeleksi galur-galur atau calon varietas yang memiliki ketahanan terhadap rendaman dan stagnan flooding. Stagnan flooding itu dia kebanjiran sepanjang hidupnya. Jadi dia kalau hidup padi itu ada yang belum tahu hidup padi berapa lama? Hidup padi berapa lama satu musim? 3 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ya. Ada yang 3 bulan sampai 4 bulan. Itu kalau varietas unggul. Kalau lokal ada yang sampai 6-8 bulan. Nah, jadi ini kita mencari varietas-varietas yang memang dia bisa bertahan sampai selama seumur hidupnya dia tergenang. Ya, jadi biasanya untuk daerah-daerah yang memang selalu kebanjiran atau di daerah-daerah lebak, rawa lebak kalau pernah tahu ya. Jadi rawa lebak itu kayak kalau kita membayangkan kayak kolam. Jadi dia memang selalu terisi air. Jadi petaninya itu agak kesulitan kalau mau menanam padi. Nah ini untuk kasus yang ini pada awal vegetatif kita kan ini pakainya direct ini. Kemudian pada awal vegetatif kita rendam, betul-betul nggak kelihatan tanamannya. Jadi pokoknya kayak anu ikan, tapi di bawahnya ada padi ikan. Itu selama 14 hari. Nah kemudian jadilah misalnya seperti ini. Ada yang sedikit ya, kemudian ada yang mati semua. Tapi itu nomor 18 tuh misalnya, itu kan utuh ya. Tuh, nomor 23 juga walaupun agak-agak tersiksa gitu dia utuh. Tersiksa. Terus kemudian 25 hilang, Bu. Ya, misal 25. Udah pokoknya wafat semua gitu kan. Jadi nggak apa-apa karena memang di sini genetiknya memang sudah beda. Kita memang dalam rangka memilih, udah cukup kita dapat berapa 2 atau 3 yang survive aja itu udah happy gitu ya. Nah kemudian setelah kita rendam 14 hari kita surutkan biasanya. Kita surutkan kemudian kita biarkan dia survive dulu. Kemarin kalau untuk yang rendaman sebetulnya relatif lebih bagus dari ini. Jadi lebih banyak yang survive sebetulnya kalau hanya rendaman 14 hari pada saat vegetatif. Nah kemudian setelah dia mulai umur kan dia recovery ya. Iya. Sudah pernah lihat padi yang kena banjir? Kan biasanya dia busuk terus dia ya hilang ya. Nah kalau ini kasusnya kemarin, jadi kalau untuk yang toleran rendaman dia akan sama mengalami pembusukan. Tetapi nanti begitu ditunggu 3-7 hari dia akan muncul tunas yang baru. Jadi mekanismenya adalah ketika dia terendam dia akan berhenti tumbuh. Dia diam. Dia menyimpan semua energinya di batang paling bawah dan nanti ketika air surut dia baru akan menggunakan sisa-sisa energinya. Nah setelah itu kan kita pelihara nih sampai sekitar 25 hari lah ya, sekitar 25 hari setelah recovery kita baru naikkan. Kenapa ini ada mistar di sini? Ini adalah untuk mengontrol karena kita pengen mendapatkan rendaman setinggi 50 cm. Nanti bertahap biasanya dari 25 tuh kita naikkan dari 20 atau 10, 20, 30 sampai 50 cm itu sampai sepanjang hidup si tanaman. Karena padi sebetulnya punya kemampuan untuk bertahan, tetapi memang harus spesifik ya, harus khusus. Tetapi yang harus diingat adalah malainya tidak boleh terendam.
karena belum ada kita menemukan gen yang ketika malainya terendam tuh nggak busuk gitu ya, nggak ada soalnya ya. Jadi hanya yang penting mempertahankan malainya itu seperti apa. Nah ini biasanya yang kita amatin itu dari pertambahan ruasnya, karena kalau semakin dia cepat keluar dari air makanya dia biasanya lebih survive. Tapi itu nanti kompensasinya ada yang terhadap hasil. Kalau misalnya memang dia hanya berkompensasi, hanya bisa survive tetapi tidak bisa membentuk anakan karena kecapean untuk membentuk ruas ya, dia akan hasilnya nggak terlalu bagus. Nah kita pengennya ini ya yang bertambah ruasnya cepat tetapi hasilnya juga baik. Jadi kita masih menunggu ini karena memang dia jadi belakangan kan dibandingkan yang lainnya, karena memang dia mengalami beberapa kali proses aman aklitik dalam hal ini kelebihan air. Ini umurnya berapa hari ya Bu? Kalau ini sudah generatif kan, mungkin sekitar 60-an hari setelah tanam, sekitar 60 sampai 80 hari lah. Ini karena sudah selesai generatif sepertinya nggak dibersihin. Biasanya kalau lumut di permukaan itu enggak, tapi ganggangnya ini mengganggu. Biasanya kalau selalu kita rutin bersihkan, tapi ini karena terlalu luas ya yang kotak-kotaknya, jadi memang pertumbuhan ganggangnya itu cepat sekali dan dia terbawa air soalnya. Ini yang paling bagus apa? Kenapa? Ini itu galur yang 18 tuh bagus, belakangnya itu juga bagus. Itu yang sana tuh. Namanya apa? Belum ada namanya, itu masih galur kan. Jadi ya sebut aja galur nomor 18. Galur Mas. Nomor 25 juga bagus Mas. Kalau yang bawah sama atas, itu nomor atas itu adalah nomor urut di satu ulangan. Ini jadi kalau kepalanya 125, 126 itu adalah nomor urut 25 di ulangan 1. Belakangnya kan ada 201, 202 itu nomor urut untuk ulangan 2 karena dimulai dengan angka 2. Itu belakangnya dimulai dengan angka 3 gitu. Itu yang atas. Kalau yang bawah itu nomor urut galurnya. Kan kita pakai randomisasi ya, pakai rancangan acak kelompok diulang 3 kali. Jadi ini ada beberapa. Kalau biasanya sebagai kontrol kita menggunakan tanpa acakan di ulangan 1. Jadi ini urut 1 ya 1, 2 2. Fungsinya apa? Sebagai kontrol untuk kita. Jadi kita tahu kalau nanti di nomor 3 sana berbeda dengan nomor 3 sini, ada yang salah nih, tapi bukan yang blok ini yang salah, pasti yang sana yang salah. Nah, jadi sebagai kontrol kita. Nanti di ulangan 2 dan ulangan 3 kita menggunakan Excel saja, RAND itu ya, pakai itu aja. Nanti kita bisa mendapatkan acakan berdasarkan yang lebih objektif lah ya. Tidak kan kalau kita kan kadang subjektif pengennya ini juga yang ini lebih objektif. Makanya itu misalnya 201 nomornya 12, nomor galur 12, 202 nomor galurnya 70. Jadi kalau misalnya itu fungsinya, kenapa kita pilih dua-duanya? Kalau ada kematian di salah satu blok kita mau sulam, kita bisa gunakan aja nomor yang bawah yang sama. Ada lagi? Kalau udah kita terakhir di situ terus udah. Nah ini pinggir-pinggir apa plastik ini yang saya pasang yang di kepedusan ya, LTBS Trap Barrier System. Itu Mas Yudi sama Mbak Sita ya, itu ada Mbak Sita. Nah ini yang samping kiri, ini untuk percobaan rendaman. Jadi di benih memang sengaja bibitnya itu direndam selama biasanya ada yang 2 minggu, 3 minggu, mana yang nanti toleran atau yang bisa dibilang tahan terhadap rendaman air. Nah ini semua sama, ini yang sana juga sama direndam ini khusus untuk rendaman. Ya terus Pak. Ya ini betul mobilnya Pak Untungnya kemana ya? Lagi matun. Lagi panen.
Ya, ini semua lahan dari sana sampai ujung kulon itu punya semua dari bebek padi. Ya, ini samping kanan, ini ada Impari 418 ya. Ini varietas unggul baru juga, ini tahan penyakit belas. Nyarit ya kak. Nah, itu dia mati sebelah kiri itu kena penyakit apa? Bukan mereng. Mereng kan hama. Beluk. Kresek. Gawar daun bakteri. Cirinya kan daunnya ngering. Ini ada varietas baru lagi nih, Impari 50 marem. Jadi sekarang Impari sudah sampai 50 ya. Nektasi nandur si herang terus, sudah ketinggalan zaman. Semua ya. Yang sing. Ini penelitian sing, yang kisah itu. Terus nanti itu yang ngajak motor belok kanan. Nah, ini salah satu gudang penyimpanan benihnya. Ini untuk produksi. Buat kalian yang hobi traveling, Yuk gabung bersama kami di Agroteknologi UMNU Kebumen. karena di sini kita bisa belajar sambil jalan-jalan. Contohnya kami sekarang berada di kebun stroberi, tepatnya di Tawangmangu. Yuk gabung bersama kami di Agroteknologi UMNU Kebumen. Linknya di bawah ini ya.